Kisah sedih sang pangeran putra Ibrahim. Ibrahim bertemu dengan istri dan putranya yang merupakan seorang pangeran dari negeri Balq. Sang pangeran memeluk Ibrahim dan memintanya untuk kembali pulang ke negeri Balq. Namun Ibrahim menolaknya dan tidak mau. Ibrahim mencoba melepaskan pelukannya, namun sang pangeran tetap memeluknya erat sembari berkata lirih dan memohon, "Saya mohon kasihanilah kami, pulanglah bersama kami kembali ke Balq." "Baiklah, jika engkau memaksa," ucap Ibrahim sembari menengadahkan kepalanya ke atas langit, kemudian berseru, "Ya Allah, selamatkanlah diriku ini." Tiba-tiba saja keanehan pun terjadi. Seketika itu juga tidak ada hujan atau tidak ada angin. Anaknya yang sejak tadi memeluknya ini kemudian menjadi lemas dan berkata dengan nada sangat lirih, "Pulanglah kembali kepada kami ya." Lalu tubuhnya terkulai lemas, tak berdaya dan wafat menemui ajalnya di dalam pelukan ayahnya sendiri. Ibunya pun berlari memeluk tubuh sang anak yang sudah tidak bernyawa ini sembari meraung sejadi-jadinya. Semua mata terpana melihat hal tersebut. Para sahabat Ibrahim kemudian berkata, "Perlakuan durjana apa yang sedang engkau lakukan, wahai Ibrahim? Kau ajarkan kepada kami kebaikan, namun apa yang kau lakukan sendiri? Kenapa engkau buat anakmu wafat seperti ini?" Sebelum Ibrahim bin Adham pergi dari kerajaan Balq, ia meninggalkan seorang putra yang masih bayi. Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa putra Ibrahim bin Adham sudah tumbuh menjadi anak-anak. Sang pangeran ini dididik ilmu agama Islam di istana kerajaan Balq dengan sangat baik dan tumbuh menjadi anak yang baik, sopan dan soleh. Walau ditinggal pergi oleh Ibrahim bin Adham begitu saja tanpa kabar berita, namun anaknya ini tidak sedikit pun menyimpan rasa marah atau dendam kepada ayahnya. Tetapi justru malah sebaliknya, ia sangat merindukan ayahnya. Setiap saat ia selalu berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu menjaga dan melindungi ayahnya. Doa yang tulus mulia yang terpanjatkan dengan ikhlas oleh seorang anak kepada ayahnya. Ia sangat berharap suatu saat nanti bisa bertemu dengan ayahnya kembali. Waktu terus berlari begitu cepatnya hingga tak terasa sudah sekitar 23 tahun lamanya setelah kepergian Ibrahim bin Adham dari istana. Sang anak telah tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda yang tampan, gagah, perkasa, sang pangeran yang adil dan bijaksana dari negeri Balq. Pada suatu hari, sang pangeran berkata kepada ibunya bahwa ia merindukan ayahnya, yaitu Ibrahim bin Adham. Ia lalu mengutarakan keinginannya untuk mencari sang ayah. Sang ibu kemudian menceritakan tentang perihal dan ciri-ciri ayahnya. Setelah mendapatkan penjelasan ini, lalu dalam rangka mencari sang ayahanda tercinta, sang pangeran membuat sayembara dan undangan bahwa barang siapa yang ingin menunaikan ibadah haji diminta supaya berkumpul ke istana dan akan diberikan hadiah. Akhirnya ada 4.000 orang yang memenuhi panggilan sang pangeran Balq. Kemudian sang pangeran baik hati ini lalu memberikan hadiah berupa membiayai semua makan dan unta 4.000 orang jemaah haji itu selama dalam perjalanan pulang pergi berhaji. Sang pangeran sendiri juga ikut pergi berhaji dan memimpin sebuah kabilah rombongan haji itu menuju ke kota Mekah. Dalam hatinya ia selalu berdoa dan berharap semoga Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan dia dengan ayahnya tercinta. Doa sang pangeran soleh ini rupanya mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di Mekah, tepatnya di dekat pintu Masjidil Haram, rombongan mereka bertemu dengan serombongan para sufi atau para musafir yang sedang berkelana. Sang pangeran kemudian bertanya kepada mereka, "Apakah kalian mengenal sufi bernama Ibrahim bin Adham?" Lalu dijawab oleh para sufi itu, "Ya, tentu kami sangat mengenal Ibrahim bin Adham. Ia adalah sahabat kami. Ia sedang mencari makanan untuk menjamu dan memberi makan kami. Ada peribahasa yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitu halnya juga dengan sifat anak dan ayahnya ini. Mereka bersifat sama, yaitu sama-sama orang yang sangat dermawan dan gemar bersedekah." Betapa senang gembira sang pangeran mendengar kabar baik itu. Ia langsung sujud syukur karena Tuhan telah menjawab semua doanya.
matanya berseri-seri penuh semangat. Senyum bahagia mengulas wajahnya yang tampan. Tanda rasa syukur, sang pangeran kemudian memberikan hadiah kepada mereka, lalu meminta mereka agar mau mengantarkannya ke tempat tinggal Ibrahim bin Adham. Lalu mereka membawanya ke sebuah tempat di kota Mekah, yang mana tempat itu adalah pemukiman yang dihuni oleh orang-orang miskin. Kemudian dari jauh sang pangeran melihat ayahnya, yaitu Ibrahim bin Adham, sedang memikul kayu bakar. Jiwa sang pangeran bergetar hebat. Jantungnya berdegup kencang, air mata haru tak kuasa lagi ia bendung. Hampir saja ia berlari menghampiri dan memeluk ayahnya. Ingin rasanya ia melepaskan semua kerinduannya. Selama 20 tahun ini, sejak bayi belum pernah mendapatkan kasih sayang sedikit pun dari seorang ayah. Namun, sang pangeran menahan diri dan mencoba bersabar. Ia tidak langsung menemui Ibrahim bin Adham, tetapi ia diam-diam mengikuti kemana ayahnya pergi. Ternyata sambil membawa kayu bakar, Ibrahim bin Adham kemudian pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, Ibrahim bin Adham mulai berteriak-teriak berjualan. Siapakah di antara kalian yang mau membeli barang yang halal ini dengan barang yang halal juga? Kemudian seorang tukang roti menyahuti dan barter atau bertukar barang, yaitu kayu bakar tersebut ditukar dengan beberapa roti. Ibrahim bin Adham kemudian membawa roti itu lalu disuguhkan kepada sahabat-sahabatnya yang merupakan orang-orang yang tidak mampu. Melihat hal tersebut, sang pangeran merasa ngenes dan nelangsa. Hatinya lalu berkata, "Ya Allah, dia adalah ayahku. Ia adalah raja besar yang bergelimang harta dan kekuasaan. Namun rupanya ia lebih memilih menjadi sufi seperti ini. Jika aku mendekatinya dan menjelaskan siapa diriku yang sebenarnya dengan kondisi yang sekarang ini, niscaya ia akan kembali pergi melarikan diri. Maka aku harus berpikir sebaiknya mencari sebuah cara yang terbaik untuk mengajaknya kembali pulang. Ya Allah, semoga Engkau selalu berkenan melindungi dan menjaga ayahku dengan baik." Setelah mengetahui banyak informasi tentang ayahnya, sang pangeran ini kemudian memacu kudanya kembali pulang ke negeri Balkh dan menyampaikan kabar baik itu kepada ibunya. Sang ibu kemudian menasehati agar anaknya bersabar terlebih dahulu hingga tiba saat selesai menunaikan ibadah haji. Setelah tiba waktunya menunaikan ibadah haji, sang pangeran dan ibunya pun kemudian segera pergi ke Mekah. Agar tidak dikenali, maka ibunya menyamar berpakaian cadar tertutup. Saat itu Ibrahim bin Adham sedang duduk beserta sahabat-sahabatnya sembari memberikan tausiah. Hari ini di antara jamaah haji banyak terdapat orang yang bukan muhrim, yaitu perempuan dan anak muda. Maka jagalah mata kalian. Semuanya menerima nasihat Ibrahim bin Adham dengan taat. Para rombongan jamaah haji kemudian memasuki kota Mekah dan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ibrahim bin Adham beserta para sahabatnya juga melakukan hal yang serupa. Kemudian Ibrahim bin Adham melihat seorang pemuda yang tampan yang membuatnya terkesima dan terus memandanginya. Para sahabat Ibrahim yang menyaksikan kejadian itu merasa heran, namun menahan diri tidak membahasnya sampai ibadah tawaf selesai. Setelah selesai tawaf, kemudian mereka mengingatkan Ibrahim sembari berkata, "Semoga Allah mengampunimu wahai Ibrahim bin Adham. Engkau telah menasehati kami agar kami menjaga mata kami dari setiap perempuan atau anak muda. Tetapi engkau sendiri telah terpesona memandangi seorang pemuda tampan rupawan." Ibrahim lalu berkata, "Jadi kalian telah melihat perbuatanku itu?" "Ya, tentu saja kami telah melihat dengan jelas," jawab mereka. Ibrahim kemudian tertunduk sembari berkata, "Sesungguhnya ketika aku pergi dari Balkh, aku telah meninggalkan seorang putraku yang masih bayi. Dan aku sangat yakin pemuda tampan tadi itu adalah anakku sendiri." Keesokan paginya, tanpa sepengetahuan Ibrahim bin Adham, salah seorang sahabatnya pergi mengunjungi perkemahan jamaah dari negeri Balkh. Di antara sekian banyak kemah-kemah itu, ada sebuah kemah yang indah yang terbuat dari kain brokat. Di dalamnya ada sebuah mahligai. Di atas mahligai itu ada seorang pemuda yang sedang duduk membaca ayat suci Al-Quran dengan sangat khusyuk sembari menangis. Sahabat Ibrahim tersebut kemudian meminta izin untuk masuk ke tenda itu guna mencari tahu. Lalu mereka bertanya, "Dari manakah engkau berasal?" "Dari Balkh," jawab si pemuda. "Engkau ini putra siapa?" Si pemuda kemudian menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan lalu menangis. "Sampai kemarin aku belum pernah melihat wajah ayahku," katanya sambil menyimpan kitab suci Al-Quran yang sedang dibacanya tadi. "Walaupun demikian, aku khawatir jika kukatakan yang sebenarnya kepadanya, ia akan pergi kembali menghindarkan diri dari kami. Nama ayahku adalah Ibrahim bin Adham, raja dari Balkh."
Akhirnya sahabat Ibrahim lalu membawa si pemuda itu untuk bertemu dengan ayahnya. Ibunya pun juga turut serta. Ketika mereka sampai ke kemah Ibrahim, terlihat Ibrahim sedang duduk bersama para sahabatnya di depan pojok Yamani. Dari kejauhan, Ibrahim telah melihat sahabatnya yang datang beserta si pemuda dan ibunya. Begitu melihat Ibrahim, wanita ini menjerit dan sudah tidak dapat lagi mengendalikan dirinya, sembari berkata, "Benar nak, dia adalah ayahmu." Alam nyata dan dunia fana ini semuanya menjadi geger dan gempar. Semua orang yang berada di tempat itu tak kuasa menahan haru menitikan air mata. Begitu juga dengan sang pangeran putra Ibrahim. Kali ini ia sudah tidak dapat lagi menguasai dirinya. Lalu ia segera mengucapkan salam dan memeluk ayahnya. Selama 23 tahun akhirnya ia bisa merasakan pelukan hangat seorang ayah. Ibrahim menjawab salam anaknya ini sembari merangkulnya, lalu ia berkata, "Agama apakah yang engkau anut sekarang ini nak?" "Agama Islam," jawab sang pangeran. "Alhamdulillah. Apakah engkau bisa membaca ayat suci Al-Quran?" tanya Ibrahim. "Ya bisa ayah," jawab sang pangeran. "Alhamdulillah. Apakah engkau sudah benar-benar belajar dan mendalami agama Islam ini nak?" "Iya sudah ayah," jawab sang pangeran. Setelah berkata itu, benar saja seperti dugaan sang pangeran dan ibunya bahwa Ibrahim akan segera pergi kembali meninggalkan mereka. Ketika Ibrahim hendak pergi, tetapi anaknya ini kembali maju ke depan dan memeluknya dengan erat sembari berkata, "Ayah, pulanglah kembali bersama kami ke negeri Bal." "Tidak nak, jalan kita sudah berbeda. Engkau pulanglah ke negeri Bak dan jadilah raja yang arif dan bijaksana di sana. Sementara biarkanlah ayah menempuh jalan hidup ayah sendiri menjadi seorang sufi dan pengembara," jawab Ibrahim sembari mencoba melepaskan pelukan anaknya. Namun rupanya sang pangeran ini tidak mau melepas pelukannya. Ia tetap memeluk erat ayahnya. Ibunya meraung begitu kerasnya. Sang pangeran berkata, "Wahai ayahku, setelah 23 tahun ini engkau telah meninggalkan kami. Lalu apakah sekarang engkau juga akan tetap tega untuk pergi lagi meninggalkan kami?" Dengan tegas Ibrahim berusaha melepaskan pelukan anaknya sembari berkata, Pulanglah engkau dan ibumu ke negeri Balkna. Jangan ikuti ayah dan biarkan ayah pergi." Lagi-lagi sang pangeran tetap tidak mau melepas pelukannya sembari berkata lirih dan memohon, "Ya, saya mohon kasihanilah kami. Pulanglah bersama kami ke negeri Bak ya." "Baiklah, jika engkau memaksa," ucap Ibrahim sembari menengadahkan kepalanya ke atas langit. Lalu ia berseru, "Ya Allah, selamatkanlah diriku ini." Tiba-tiba saja keanehan pun terjadi. Seketika itu juga tidak ada hujan, tidak ada angin. Anaknya yang sedang memeluknya ini kemudian berkata dengan sangat lirih, "Pulanglah kembali kepada kami ya." Lalu tubuhnya terkulai lemas tak berdaya dan wafat menemui ajalnya. Ibunya pun berlari memeluk tubuh anaknya yang sudah tidak bernyawa ini sembari meraung sejadi-jadinya. Semua mata terpana melihat hal tersebut. Para sahabat Ibrahim kemudian berkata, "Perlakuan durjana apa yang sedang kau lakukan, wahai Ibrahim? Kau ajarkan kebaikan kepada kami. Apa yang kau lakukan sekarang ini? Kenapa kau buat anakmu wafat seperti ini?" Ibrahim bin Adam menangis sembari berkata. Kemudian ia menjelaskan, "Ketika aku merangkulnya, timbullah rasa cintaku kepada anakku, darah dagingku. Dan ada sebuah suara berseru kepadaku, 'Engkau telah mengatakan bahwa engkau mencintai aku. Tetapi nyatanya engkau mencintai sesuatu yang lain selain aku. Engkau telah menasehati para sahabatmu agar tidak memandang wanita dan para pemuda. Tetapi hatimu sendiri lebih tertarik pada wanita itu dan pemuda itu.' Mendengar kata-kata itu, lalu aku pun berdoa, 'Ya Allah yang maha besar, selamatkanlah diriku ini. Anakku ini adalah cinta yang besar yang akan merenggut seluruh perhatianku kepadamu, sehingga aku tidak dapat mencintaimu lagi. Maka cabutlah nyawa anakku atau cabutlah nyawa diriku sendiri ini ya Rob.' Dan wafatnya anakku tersebut merupakan jawaban dari doaku itu."